Ini adalah Honda CR-V facelift. Nah, selain tampang yang sedikit disegarkan, si CR-V baru ini juga dapat banyak fitur baru. Dan dapat juga fitur safety-nya Honda yang paling canggih, Honda Sensing. Dan bodi detailnya simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Honda CR-V facelift. 1. Varian. Kayak sebelumnya, varian CR-V tetap ada 3. CR-V 2.0 yang paling bawah, CR-V 1.5 Turbo, dan yang paling atas CR-V 1.5 Turbo Prestige. Harga varian tertingginya sekarang tembus 570 jutaan, naik sekitar 30 jutaan dari CR-V sebelum facelift. Tapi apakah kenaikannya worth it? 2. Pilihan warna. Kalau sebelumnya pilihan CR-V ada termasuk banyak warnanya, ada 7 malah. Sekarang dikurangi jadi tinggal 4 warna aja. Ada putih, silver, grey, dan hitam. Jadi emang tinggal yang warna-warna mainstream aja nih ya. Nggak ada warna ngejeringnya lagi kayak sebelumnya. Mungkin sebelumnya warna yang ngejreng kurang banyak dipilih kali ya. 3. Pilihan mesin. Kayak sebelum ini, CR-V tetap ada 2 pilihan mesin. CR-V 2.0 pakai mesin 2000 cc 4 silinder SOHC, tenaganya 153 HP atau 155 PS dan torsinya 189 Nm. CR-V 1.5 Turbo dan yang Prestige pakai mesin 1500 cc 4 silinder DOHC. Ada turbochargernya dan ada direct injectionnya. Tenaganya 187 HP atau 160 PS dan torsinya 240 Nm. Semua varian hanya tersedia dengan transmisi otomatis berjenis CVT ya. Dan semuanya juga berpenggerak roda depan. Oh, dan kayak sebelumnya ada tombol ikon juga alias Active Eco. Ini buat bikin akselerasinya jadi lebih terhambat dan kerja AC-nya jadi nggak terlalu berat buat menghemat konsumsi. 4. Ubahan eksterior. Karena ini hanya facelift, jadi tampangnya jelas nggak beda jauh ya sama CR-V yang keluar di tahun 2017 kemarin. Tapi cukup banyak lah buat bikin orang tahu pas lihat ini, oh ini facelift toh. Depannya, grillnya sekarang yang chrome, hanya list di yang paling atas saja yang nyambung sampai bagian bawah lampunya. Bawahnya dibuat piano black dan grill di bawahnya pun dibuat jadi honeycomb gini dibanding sebelumnya yang garis-garis. Bumper bawahnya juga ganti total nih. Jadi satu bagian super panjang yang disambungin panel-panel hitam dan silver berlekuk-lekuknya ini dan jadi ngasih kesan lebih lebar dan agresif secara keseluruhan. Lampu depannya sekarang full LED ya di setiap variannya. Di arealnya LED, lampu besarnya LED yang sisi luar dan lampu jauhnya LED yang sisi dalam. Lampu saya ini sekarang LED sequential gini nih yang berjalan kayak gini. Dan fog lampnya LED yang panjang ini khusus di varian 1500 cc dan LED bulat di varian 2000 cc. Sampingnya, ubahannya termasuk lebih minor sih. Tepatnya lebih di velgnya aja. Sekarang pakai velg 18 inci 5 spokes yang kelihatan kayak kelopak bunga gini. Tapi bannya masih sama ya, 23560 R18. Sisanya sama kok dari samping. Kayak bagian bawahnya yang full dilapisin cladding plastik hitam dan ada panel chrome yang panjang, lampu di spion, handle sewarna bodi, dan list jendela yang full dilapisin chrome tapi pilar B-nya masih hitam doff ya. Belakangnya, ubahannya kelihatan lebih simpel tapi bisa langsung dikenalin dari knalpot 2-nya itu yang sekarang bentuknya jadi mengotak. Sisanya lebih minor lah, kayak panel silver baru di bumper hitamnya yang berbentuk tajam-tajam dan lampu bagian transparannya sekarang dibikin agak smoke alias kehitaman. Lainnya sama kok, antenanya tetap berbentuk sirip hiu dan ada spoilernya. Detail lampu belakangnya juga tetap LED semua kecuali lampu mundurnya yang masih halogen ya. Jadi lampu seinnya nggak ikut sekuensial kayak yang di depan. 5. Fitur bertambah drastis. Nah, ini salah satu bagian yang improve drastis dari CR-V. Fiturnya, akhirnya CR-V nggak bakal dikucilin lagi kalau ngomongin soal fitur. Pertama, akhirnya sekarang ada remote engine start. Buat yang nggak tahu, ini artinya kita bisa nyalain mesin CR-V ini via remote-nya ini aja kayak di Civic. Caranya cukup klik tombol lock-nya dulu dan kita tahan tombol yang gambar tanda panah ini. Tada, mesinnya nyala. Jadinya bisa panasin mesin dulu sekaligus dinginin kabinnya karena AC-nya juga bakal nyala. Lumayan lah sembari kita siap-siap gitu kan. Lanjut, instrumen clusternya. Sekarang tengahnya pakai layar full TFT LCD 5 inci kayak gini.
Infonya cukup lengkap, ada tachometer dan speedometer digital, indikator pintu individual. Nah, tengahnya ada detail konsumsi BBM, ada info kecepatan rata-rata dan total waktu berkendara, ada indikator level driver tension yang kalau makin penuh bakal nyuruh kita istirahat, ada info total sisa jarak berkendara buat ganti oli, ada buat lihat info media yang lagi disetel, ada buat lihat info Bluetooth telefoninya, bisa dikosongin juga, dan ada layar notifikasi. Mantap. Oh, dan yang unik, ini tachometernya bisa kita ilangin loh via head unitnya. Lanjut, head unitnya meskipun lebih kecil, sekarang 7 inci dari sebelumnya 9 inci, tapi ini head unit bawaan Honda Global nih, bukan aftermarket ala-ala OEM kayak sebelumnya. Ada beberapa tombol kapasitifnya dan ada knob volume fisikalnya lagi. Nice. Ini ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Perlu sambungin kabel sih, tapi oke lah. Nice, akhirnya di ini juga. Sayangnya jenis head unitnya masih model lama sih, kayak yang di Civic Type R, bukan kayak yang di Accord dan Odyssey baru. Selain bisa Bluetooth juga, pengaturan settingsnya luar biasa komplit nih di head unitnya. Termasuk bisa ngatur detail fitur safety-nya, ngatur beberapa tampilan instrumen clusternya, ngatur detail fitur remote keyless entry-nya, ngatur detail fitur perlampuan, ngatur detail fitur perkuncian kayak auto door lock, unlock, dan lain-lain, ngatur detail bagasi elektrik, dan info maintenance. Super detail, tapi emang kelihatan ribet banget sih head unitnya ini. Speakernya tetap ada 8 kayak sebelumnya, tapi yang keren sekarang CR-V ada active noise cancellation kayak di Accord juga. Jadi speaker-speaker ini bisa mengeluarkan frekuensi berlawanan buat menetralisir suara dari luar. Semoga bisa ngurangin road noise-nya nih ya. Lanjut, AC-nya tetap dual zone auto climate control alias suhu penumpang depan dan driver bisa dibedain. Bedanya sekarang kalau kita atur, indikator layarnya nongol di head unit, jadi nggak pakai layar dedicated lagi. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang ya. Lanjut, sekarang lampunya otomatis akhirnya. Dan wipernya juga udah otomatis, jadi bisa lebih keep up sama kompetitornya lah minimal di segi ini. Nah, sekarang di bawah sini bukan lagi power outlet, tapi jadi ada 2 USB port, 1 ampere dan 1,5 ampere. Dan di balik konsol tengah ini juga ada tambahan 2 USB port yang ada covernya gini. Fast charger nih yang belakang 2,5 ampere. Nice. Sedangkan power outletnya ada 1 di dalam konsol tengah sini. Jadi sekarang cuma 1, tapi minimal USB portnya nambah luar biasa banyak. Lanjut, tetap ada passive keyless entry, yang baru sekarang ada walk away lock. Jadi kalau kita habis matiin mesin dan kita keluar mobil terus kita jauhin mobilnya sambil bawa remote-nya, mobilnya bakal kekunci sendiri. Mantap. Kayak biasa, remote ini bisa kita masukin ke kantong dan tinggal grab aja bagian dalam handle pintu sisi driver atau penumpang depan buat buka kuncinya. Dan buat kunci lagi tinggal tap alur ini di atasnya. Kalau mau sambil lipat spionnya, tombol kunci di remote-nya tinggal kita tap 2 kali dan yang kedua ditahan aja. Atau alur yang di handle ini kita tap 2 kali juga. Dan kalau kita tekan tombol unlock ini di kuncinya dan kita tekan sekali lagi terus ditahan, semua jendelanya plus sunroofnya bakal kebuka buat buang hawa panas di dalam kabin. Kalau mau tutup lagi harus pakai kunci dari sini nih ya. Putar ke kanan sekali dan putar sekali lagi sekaligus ditahan. Dan nanti semua jendela plus sunroofnya ketutup. Dan satu lagi, sekarang bisa buka tutup bagasi elektriknya pakai gestur tendang kaki gini. Ini nanti kita detailin di bagian bagasi ya. Sisanya udah sama kok kayak sebelumnya. Ada tombol start stop mesinnya, ada panoramic sunroofnya yang bisa buka setengah kacanya, ada jok driver elektrik dan jok penumpang depan juga elektrik, rem parkirnya elektrik, dan ada brake hold juga yang bakal nahan remnya pas kita berhenti supaya kita nggak pegel injak rem pedal terus. Setir sebelah kiri ada tombol pengatur audio yang sekarang jadi kayak gini nih, karena ada tombol pengatur MID-nya ya. Dan yang sebelah kanan ada cruise control. Ada pedal shift juga, dan yang unik di sisi penumpang depan sini ada tombol buat central lock nih. Nah, yang tetap disayangkan, jendela yang auto up down hanya yang sisi driver aja, belum keempat jendelanya kayak di Accord yang baru. Dan wireless charger yang ada di CR-V Thailand juga nggak dibawa masuk. Oh, dan yang berkurang dari CR-V sebelum facelift, spion tengahnya dari sebelumnya model elektrokromatik sekarang malah jadi day and night manual kayak gini. Agak sayang sini, spion tengah kayak gini di mobil hampir 600 juta. 6. Honda Sensing. Nah, ini yang ngebuat kenaikan harga CR-V Prestige baru jadi worth it nih. Khusus varian paling atas, CR-V sekarang udah dapat fitur Honda Sensing atau set fitur safety aktifnya Honda. Pertama, ada Adaptive Cruise Control. Jadi selain bisa nahan kecepatan secara konstan dari cruise controlnya, kita juga bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil depan kita. Jadi nanti pas mobil depan kita ngerem, kita bakal ikut ngerem juga. Pas mobil depan jalan lagi, kita bakal jalan lagi juga sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Dan kayak
kayak Accord, ini ada low speed follow-nya ya. Jadi kita bisa ikutin mobil depan sampai dia berhenti, dan kita bakal ikut berhenti juga. Nanti pas dia mulai gerak lagi, kita juga bakal jalan lagi. Mantap! Lanjut, ada Collision Mitigation Brake System, atau nama biasanya rem otomatis lah. Ini bisa deteksi kalau ada kemungkinan nabrak mobil atau pejalan kaki di depannya, dan bisa ngasih peringatan plus bunyi. Dan kalau kita nggak gubris juga, bakal ngeremin mobilnya secara otomatis. Lanjut, ada Auto High Beam. Ini bisa selalu mengaktifkan lampu jauh kalau terdeteksi nggak ada mobil di depan kita. Nah, nanti kalau udah terdeteksi ada mobil, high beamnya bakal mati supaya nggak bikin dia kesilauan. Dan pas mobilnya udah nggak ada lagi, high beamnya nyala lagi deh. Ada juga Lane Keeping Assist System yang bakal jaga mobilnya tetap di dalam lajur yang ada garisnya. Dan kalau mulai melenceng dari lajur tanpa lampu sein, bakal dikasih peringatan dan feedback di setir buat jaga mobil tetap di lajur. Dan ada Road Departure Mitigation System alias versi lebih ekstrimnya dari LCAS tadi, yang kalau mendeteksi kita keluar lajur tanpa lampu sein, responnya bakal lebih agresif dan bisa ngerem mobilnya juga kalau dibutuhkan. Dan kalau dari Lane Keep Assist ini kedeteksi kita nyetirnya ngaco terus, ada Driver Attention Alert yang bakal nyuruh kita buat istirahat dulu. Sayangnya fiturnya belum ada Blind Spot Monitoring atau Rear Cross Traffic Alert, tapi it's okay lah. Di luar itu sisa fitur safety-nya standar sih. Yang baru, kamera mundurnya sekarang garisnya bisa muter pas setirnya dibelok-belokin, dan tetap bisa ngasih 3 angle beda ini ya kayak sebelumnya. Sayangnya belum ada fitur Lane Watch alias si kamera kiri, dan tentunya belum ada kamera 360 derajat juga. Sensor parkirnya ada 4 di belakang, meski nggak ada tombol buat matinya lainnya, tapi nggak ada sensor parkir depan juga ya. Airbagnya sekarang nggak cuma varian Prestige lagi yang 6 airbag, semua varian udah 6 airbag. 2 di depan, 2 airbag samping di jok depan, dan 2 airbag pilar yang super memanjang. Rem depannya cakram dan belakangnya cakram juga, dan tentunya ABS, EBD, dan brake assist juga komplit. Ada stability control juga, dan ada hill start assist yang nahan remnya beberapa detik pas terdeteksi mobilnya berhenti di tanjakan, dan kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gasnya biar kita nggak merosot. Dan ada juga brake override system buat mengignore input gas kalau pedal rem dan gasnya keinjak barengan, dan ada emergency stop signal yang bisa nyalain lampu hazard kalau ngerem mendadak. 7. Interior masih mirip. Kalau ubahan di bagian luarnya kelihatan cukup banyak, di interior hampir setiap bagiannya masih kelihatan sama sih. Tetap dashboard yang kelihatan lebar dan mewahnya itu, dengan tuas transmisi yang nempel di fascia tengahnya, dan pemakaian bahannya juga termasuk cukup premium, kayak di paling atasnya soft touch, di tengah sini lapis kulit, dan ada panel garis piano blacknya, dan panel kayunya doff kayak gini. Tapi di luar fitur baru kayak head unit baru, layar AC yang sekarang terintegrasi ke head unit, instrumen cluster lebih modern, dan USB port baru yang gantiin power outlet di bawah, setiap bagian lain di interiornya masih sama kok. Kayak tuas transmisinya yang dilapis kulit, lingkar setirnya yang dilapis kulit, ada pad empuk khusus buat paha yang duduk di depan, dan yang kita suka, bentuk door trimnya nih yang kelihatan luar biasa padat. Anyway, door trim depan bahan atasnya soft touch dan tengahnya dilapis kulit, plus di depannya ada piano blacknya. Sedangkan door trim yang belakang bagian atasnya plastik ya, tapi ada jahitan-jahitan palsunya gini. Bawah-bawahnya sama kayak pintu yang depan. Yang tetap unik juga, laci konsol tengahnya ini yang ada 3 konfigurasinya. Satu yang kayak gini, yang pemisahnya ini di depan dan kita bisa naruh barang di atasnya, dan di bawahnya dan di belakangnya juga ada ruang super tinggi gini. Yang kedua ini bisa kita geser ke belakang, jadi kita bisa naruh barang gini di depan dan barang yang panjang di bawahnya. Dan yang ketiga, ini bisa dilepas dan kita balik kayak gini. Tada, biar jadi laci yang paling luas. Detail lain di depan, lampu depannya udah LED nih, nice. Pegangan tangan plafon selain ada di sisi penumpang depan, ada di sisi driver juga. Dan sun visornya yang sebelah kanan ada card holdernya, dan dua-duanya ada vanity mirror yang bisa ditutup buka tapi nggak ada lampunya ya. Oh tapi keren ya, ini kalau kita kesampingin bisa digeser gini supaya panasnya bisa ketutupan semua. Mantap. Detail lain di belakang ada lampu kabin tambahan lagi nih, 2 di tengah sini, LED ya, nice. Pegangan tangannya yang kiri dan kanan sama-sama model lipat, tapi hanya yang kanan yang ada gantungan bajunya. Sedangkan penumpang paling belakang nggak dapet pegangan tangan di plafon ya. Nah, penumpang belakang tetap dapat ventilasi di balik konsol tengah sini, yang ini ikut AC depan ya kontrolnya. Dan khusus yang 7-seater, ada tambahan panel AC di plafon kayak gini yang ada 4 kisinya. Ini kipasnya bisa kita atur secara terpisah dari depan, dan masing-masing kisinya bisa kita atur arahnya ya. Jadi penumpang yang paling belakang juga masih bisa dapat AC. 8. Konfigurasi jok.
Joknya tetap dilapis kulit buat varian yang 1500cc, sedangkan yang 2000cc bahan kain. Dan kayak dulu, yang 2000cc jadi satu-satunya varian yang hanya punya 5 jok. Sedangkan varian 1500cc 7-seater ya, alias ada tambahan jok buat baris ketiga. Dan kayak sebelumnya juga, bentuk jok depannya termasuk keren nih, karena supportnya sampai bagian atas banget. Oke, rasa duduknya, pintu depannya termasuk sangat berat dan bukanya tentu lebar ya. Dan yang kita senang, pintu ini nge-cover sampai bagian paling bawah sini nih. Jadi kalau mobilnya habis kotor-kotoran, kaki kita nggak bakal kena kotor pas napak keluar. Mantap! Napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi ala-ala SUV monokok, tapi emang nggak setinggi lebay SUV leather frame ya jelas. Nah, posisi duduk paling rendahnya termasuk cukup tinggi juga, dan ini visibilitas keluarnya termasuk sangat bagus dan kita bisa lihat lekukan kap mesinnya dengan jelas dari sini. Pengaturan jok depan elektriknya 8 arah dan ada pengaturan lumbar 4 arah juga. Jok penumpangnya elektrik 4 arah ya, jadi ketinggiannya nggak bisa kita naik turunin yang penumpang. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, tapi posisinya udah termasuk maju banget kok. Jadi nyetir sambil sandaran, kepala kita nggak bakal ngedanga. Buat sandaran tangan di tengah ada armrest dari konsol tengah ini yang dilapis kulit dan sangat empuk. Dan ini bisa dimajuin ke 3 posisi yang beda. Dan kalau sampai paling maju, jadi bisa sandaran sambil pegang setirnya. Nice! Buat sandaran tangan di pintu juga ada dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa kita naik turunin dan pengaturan setirnya tilt dan teleskopik nih, cukup jauh pula. Mantap lah! Sandaran kaki kiri drivernya udah dikasih pad dan gundukan kayak gini ya. Sedangkan ruang kepalanya masih termasuk sangat aman meski emang gak luas-luas banget karena ada panoramic sunroofnya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya CR-V ini termasuk berat banget juga. Dan ini sudut bukanya sangat unik karena bisa sampai 90 derajat. Jadi sangat gampang buat masukin barang yang besar kayak jok bayi gitu. Mantap! Napak ke dalamnya juga nggak perlu nunduk sama sekali kepalanya. Nah, posisi duduk di belakang sini tentu lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan yang kita suka, ini bentuk jok kiri kanannya nopang ujung paha kita dengan sempurna. Tapi emang panoramic sunroofnya motong ruang kepala yang cukup banyak nih. Jadi kalau kita duduknya agak majuan gini, kepalanya gampang ke pentoknya. Tapi kalau sandaran sih ruang kepalanya masih termasuk aman. Dan jok ini enaknya bisa kita geser maju mundur nih. Kalau dibuat paling maju, sisa ruang kakinya emang tinggal sedikit. Tapi ini emang kalau kita mau ngasih ruang ke penumpang di paling belakang sih. Kalau dibuat paling mundur yang luar biasa jauh slide-nya, ruang kakinya jadi luar biasa lega gini. Mantap! Sudut sandarannya juga bisa diubah pakai tali di atas ini. Dari tegak kayak gini sampai paling rebahnya segini. Emang gak sampai tiduran tapi udah relax banget kok. Dan headrestnya ketiga-tiganya adjustable ya. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga jadi empuk juga. Dan di tengah ada armrestnya juga ya yang bisa dibuka kayak gini. Mantap! Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya nggak perlu ngelipet. Ini masih cukup luas dan gundukan di lantai tengah sini termasuk sangat minim nih. Jadi kaki kita tetap bisa di tengah sini kalau nggak mau ke kiri kanannya. Dudukan joknya termasuk lebih tinggi dibanding di kiri kanannya ya, tapi masih sangat empuk. Sedangkan sandarannya termasuk keras karena ada handrestnya tadi. Tapi karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak bakal ngedanga. Dan seatbelt tengahnya ini juga 3 titik. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Nah, caranya ke paling belakang, jok kiri kanannya ini bisa dibuka pakai tali di atas ini. Nah, nanti begitu turun kayak gini, joknya bakal maju sendiri. Tapi nanti kita harus tarik tali di belakang ini dulu dan joknya bakal tumble karena ada pegasnya ini. Begitu juga yang kiri. Kalau yang kanan tadi, yang kelipat langsung 2 jok, yang kiri 1 jok. Dan kalau mau aman, harus pakai pengikat ini buat ngikat joknya ke depan supaya nggak turun-turun. Nah, jok paling belakangnya posisi duduknya lebih tinggi lagi dibanding jok baris keduanya. Tapi kelihatan banget dudukan joknya sangat rendah ke lantai gini. Jadi sudut paha orang dewasa kalau duduk kayak gini termasuk sangat naik. Ini udah pasti pegel meskipun buat perjalanan pendek. Jadi emang di sini lebih cocok buat anak kecil atau orang di bawah 160 cm lah. Headrestnya keduanya tentu adjustable. Dan yang enak juga sudut recline di belakang sini masih bisa diubah-ubah. Jadi bisa cukup rebah buat ukuran jok baris ketiga. Ruang kepalanya buat kita juga termasuk sangat pas-pasan gini. Dan ruang kakinya, ini kalau jok baris kedua dibuat paling maju, sisanya ternyata udah sangat sedikit. Dan kalau dimundurin mentok, well, udah nggak muat banget lah ya. Enaknya masih ada buat sandarin tangan kita di kiri dan di sebelah kanan. Meski emang plastik jadi agak keras sih. Dan ukuran jendelanya juga sangat kecil. Jadi emang orang dewasa bakal berasa claustrophobic. Jadi kalau anak kecil mungkin di belakang sini nggak masalah. Tapi kalau orang dewasa kayak kita pasti berasa banget sempitnya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya CR-V Prestige bisa dibuka secara elektrik nih. Bisa tahan tombol di remote sini.
Bisa juga pakai tombol yang ada di dalam kabin, bisa pakai passive keyless entry-nya, jadi remote-nya tinggal kita kantongin aja dan klik tombol di sini yang lebih panjang nih di sebelah kiri dan nanti pintunya kebuka. Dan kalau kita bukanya klik tombol yang ini, semua kunci pintu lainnya bakal ikut kebuka juga. Kalau kita bukanya klik tombol yang panjang tadi barengan sama tombol kecil di sebelahnya, bagasinya kebuka tapi setiap pintu lainnya bakal masih kekunci. Dan yang baru bisa pakai gestur kaki, tinggal kantongin remote-nya dan pakai gestur nendang gini ke bawah dan bagasinya kebuka. Dan bisa dipakai buat nutup juga. Dan bisa kita set mati nyalain fitur ini dari head unitnya. Bibir bagasinya nggak terlalu mengotak nih, luas di bagian bawahnya dan lebih menyempit di ujung atasnya. Nah, yang enak, bibir bagasi CR-V ini termasuk cukup rendah dari tanah buat sebuah SUV. Jadi kalau angkat barang yang berat nggak bakal terlalu PR. Bibirnya juga termasuk rata nih dari lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang dari sini nggak perlu diangkat-angkat dulu. Detail di bagasinya ada lampu halogen di sebelah kiri dan udah sih itu aja. Nggak ada gantungan belanjaan. Nah, ruang bagasi kalau semua jok lagi dibuka emang udah nggak termasuk banyak. Tapi karena sudut recline jok baris ketiga masih bisa kita ubah-ubah, jadi kita bisa bikin lebih tegak buat bikin bagasinya jadi lebih banyak, dan kita bisa bikin lebih rebah kalau pengen ngasih penumpang lebih nyaman tapi bagasinya jadi lebih sempit. Kalau mau lipat jok baris ketiga bisa dipisah 50 banding 50 ya. Artinya kalau kita lipat satu pakai tali yang di atas ini, bisa masukin barang yang lebih besar dan masih muat satu penumpang di baris paling belakang. Kalau dilipat dua-duanya, nah lihat kan ada jeda jauh banget dari lantai belakang ke depan sini. Nah yang keren, ternyata lantai paling belakangnya ini bisa kita angkat, dinaikin satu tingkat kayak gini dan jadinya rata deh sama jok depannya. Tapi ada bolong sedikit di tengah sini, tapi nggak masalah, bisa taruh barang yang lebih panjang. Mantap. Tapi emang efeknya ruang bagasinya jadi nggak terlalu tinggi dan kita bisa naruh barang kecil di bawah sini supaya nggak kelihatan orang. Sayangnya nggak ada parcel shelf alias penutup bagasi nih, jadi kalau naruh barang di bagasi bisa diintip dari luar. Dan ban serepnya ternyata Honda masih bisa masukin ke dalam kabin nih, nggak di bawah mobilnya. Nih kita buka dulu yang paling belakang dan kita tarik tali yang kuning ini dan kita cantolin deh ini ke depan. Tada, ban serep model full size dan velg yang sama kayak yang dipakai masih muat di bawah jok paling belakang. Keren juga ya. Nah kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok paling tengah bisa dilipat tapi harus dari depan. Kalau dilipat yang kiri masih bisa buat muat dua penumpang di tengah, dan kalau dilipat semuanya jadi bisa masukin barang yang sangat panjang. Dan ini enaknya lantainya rata ya. Jadi kalau mau kedepanin barang tinggal kita geser aja. Mantap. Buat tutup bagasinya ada handle di sini kalau terpaksa manual atau tinggal dipencet aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain kayak versi sebelum faceliftnya, CR-V ini juga dirakit lokal ya di pabrik Honda di Karawang. Di kap bensinnya ada keterangan buat pakai bensin minimal oktan RON 91. Jadi disarankan pakai Pertamax, Shell Super atau BP 92. Dan kayak produk Honda baru lainnya, CR-V facelift ini juga dapat gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama. So, gimana menurut kalian soal Honda CR-V facelift ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel kami Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time.